Misteri ular kuning, penghuni Sungai Bahapal, Sipangah. Penampakan sosok kakek rentah perwujudan ular kuning penjaga Sungai Bahapal di Huta Sipangah, Desa Bandar Selamat, Kecamatan Dolok, Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Pasca ditemukannya 6 korban tenggelam ditelan dalam dan derasnya arus Sungai Bahapal di Huta Sipangah, Nagori Bandar Selamat, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Indonesia. Sungguh menggemparkan warga masyarakat, terlebih warga masyarakat yang tinggal di Nagori Bandar Selamat khususnya. Betapa tidak, kejadian hanyutnya ke-6 korban menimbulkan ragam pertanyaan dan rasa penasaran. Pertanyaan, bagaimana bisa kejadian tersebut berlaku? Menimbulkan teka-teki yang hingga kini belum bisa terjawab secara logika. Hasil investigasi Mona Lisa dari lokasi kejadian, ditemukan beberapa kondisi di area pinggiran Sungai Bahapal Huta Sipangah yang tidak layak dijadikan lokasi tempat pemandian. Selain jalan ke lokasi pinggiran sungai curam, airnya pun tidak bening dan berarus cukup deras dan berpusat pusaran air. Namun tidak bagi rombongan ke-6 yang menjadi korban. Bagi rombongan yang berkunjung, kondisi sekitar sungai sepenglihatan mereka cukup menarik. Ilham Effendi yang masih keluarga dari para korban mengatakan kepada tim tuntas Misteri Mona Lisa Kamis 23 Juli 2020 di bantaran Sungai Bahapal. Berdasarkan hasil terawang yang dilakukan para pelaku supranatural yang datang memberikan bantuan saat berupaya menemukan korban yang hilang tenggelam di sungai, ditinjau dari segi goib bahwa tenggelamnya para korban merupakan sebab akibat yang terjadi di sekitar areal Sungai Bahapal itu. Sebelumnya, kondisi lingkungan alam di area Sungai Bahapal Sipangah begitu asri, alami, sebelum dijamah oleh kepentingan manusia. Namun seiring berlalunya waktu, kerusakan alam mulai terjadi hingga tanpa disadari turut meluluh lantakkan ketentraman kehidupan alam gaib yang sejatinya hidup di lingkungan Sungai Bahapal, sehingga menimbulkan amarah dari makhluk gaib yang menghuni di lembah sungai yang letaknya persis di lokasi peristiwa hanyutnya dan tenggelamnya 6 korban. Pelaku supranatural lebih lanjut menerangkan situasi yang dialami oleh makhluk gaib yang begitu murka sehingga berdampak pada manusia di alam nyata. Ilham mengatakan bahwa memang sudah lama tidak terjadi musibah orang hanyut atau meninggal ditemukan di sungai itu. Biasanya setahun sekali bisa dipastikan ada korban meninggal ditemukan di Sungai Bahapal. Tunggul pohon klue tua saksi bisu hunian ular kuning penghuni kerajaan siluman Sungai Bahapal Simpangah.
Bagi warga masyarakat ini sudah sering mengalami hal-hal mistis yang terjadi saat berada di sungai ataupun saat melintas sungai Bahapal Sipangah. Penampakan ular kuning di sekitar tunggul pohon kluih dan penampakan manusia setengah badan bertelanjang dada dan sosok kakek rentah yang kerap menampakkan diri di tepian sungai. Keanehan pun terjadi saat musibah yang menimpa 6 korban. Salah satu korban sempat ditolong oleh warga tempatan yang saat itu sedang memancing. Namun gagal karena arus begitu kuat hingga rambut korban yang sempat gerai lepas. Anehnya, pemancing yang berusaha menolong ditegur oleh sosok kakek rentah yang menegurnya untuk tidak turut campur dan mengatakan itu bukan urusanmu. Memang benar adanya halusinasi yang mungkin membuat mereka melihat seperti itu, Pak. Karena memang lokasi Sungai Bahapal ini memang terkenal angker memang, Pak. Kalau sosok yang menonjol itu kemarin memang saat kejadian itu ada salah seorang anak yang ingin berusaha menyelamatkan dari kampung sebelah itu, Pak. Ada yang memang berusaha menyelamatkan. Ada itu memang dimarahi sama kakek tua, ditemani dengan seekor anjing kecil dan bawa tongkat. Dan saat saya ceritakan kepada paranormal mengatakan bahwasanya itu jelmaan dari siluman ular kuning. Paranormal mengatakan bahwasanya itu jelmaan dari siluman ular kuning, penjaga pohon pule yang ada di seberang sana tadi yang setelah kita lihat tadi, Pak. Dalam kejadian itu sebenarnya aslinya yang beloknya itu masuk ke dalam sungai itu ada berapa orang sih sebenarnya? Sebenarnya yang ada masuk ke dalam itu jadi sebenarnya 7 orang, Pak. 7 Menurut orang. keterangan. Tapi yang satu alhamdulillah selamat. Yang selamat ini siapa dan bagaimana? Yang selamat itu atas nama Yogi, Pak. Bapak tahu gimana dia selamat itu? Nah, itu menurut keterangan yang disampaikan oleh korban bahwasanya beliau selamat setelah memegang akar dan rekan-rekan yang lain sebagian memegang kakinya. Tetapi menurut keterangan yang ada di atas, saudara-saudara yang tidak ikut turun, Ya. beliau itu dipegang oleh orang tuanya, yaitu mamanya. Tapi sepenglihatan beliau memegang akar. Pokoknya begitu saya sampai di bawah pohon kelapa itu tadi, sampai adalah orang tuanya itu atau neneknya lah mungkin saya rasakan memanggil saya, "Dek, tolong, dia ada yang hanyut," dengan nada yang panik dan histeris. Dan saya kejarkan dan yang saya pegang tuh handphone dan saya serahkan sama yang ada di situ, "Tas siapa?" Dan langsung saya terjun, saya seberangi karena menurut saya rasa yang hanyut itu cuma satu orang, Pak. Jadi saya kejarkan yang satu orang. Makanya setelah dapat satu orang saya ngerasa udah berhenti, saya usahakan lah yang satu ini supaya bisa selamat. Tapi naas nggak bisa selamat. Bilang kan masih ditahan karena seperti itu. Malam ini nggak akan dapat. Itu cerita punya cerita. Kembalilah cerita 30 tahun lebih yang pernah terjadi hal seperti itu. ya. Jadi yang namanya Jintungan itu tadi, Pak, itulah tempat paling sakral yang ada di sini. Nah, setelah itu di bawah sana ada lagi, di bawah sana ada namanya itu di bawah pagoda. Itu namanya daerah bawah pagoda. Itu di situ memang ada tempat yang itu lebih tua, lebih sakral dari yang sini. Yang sini masih kalau kita bilang lurah, di sana camatnya seperti itu. Kan gitu. Jadi dulu waktu kejadian yang berapa tahun yang lalu, yang sana terawat, Pak. Bisa dibilang adalah seserahan apa segala macam, ada yang merawat lah seperti itu. Ada persembahan. Ada yang merawat lah seperti itu. Cuman sekarang udah nggak ada kan gitu. Jadi yang sana pun terbengkalai. Kalau dulu yang waktu kejadian anak Wasuja itu katanya yang sanalah yang mengkomunikasikan, minta tolong sama yang sana, nyuruh ini mengeluarkan. Jadi gini juga, Bang, tadi ada hal yang menarik yang saya petik tadi dari pembicaraan kita tadi sejauh ini. Ada hal yang menarik
sebelumnya dulu ini airnya bahkan sampai ke dapur bapak ya. Itulah Pak, Seperti itu. dapur nggak? Batasnya. Sampai sana. Artinya sudah Tinggal dekat berapa dengan- meter lagi Ah. ke dapur. dari yang kita berdiri tadi di atas sebelum ke bawah, airnya kan sampai di situ, Iya. kan gitu. Itu dulu, kan Iya. gitu. Jadi tadi saya mendengar ada hal yang menarik, yaitu karena adanya dibuka sesuatu yang mengakibatkan alam itu marah. Itu seperti apa? Nah itulah saya pun hanya Tanggapan. mendengarkan, Iya, dari mendengarkan paranormal. kabar-kabar bahwasanya dulu kan bisa dibilang aliran sungai itu kecil Pak. Kecil, oke. Cuman karena perkembangan saat ini batu-batu itu kan diambil sih Pak, dengan karena kebutuhan kita juga, kebutuhan manusia itu tadi, pinggiran sungai itu sebagian batunya itu diambil. Jadi tangkahan seperti itu. Ya, kalau Iya. kita sebutlah tangkahan batu padas kan seperti Iya. itu untuk keperluan pembangunan rumah ataupun pembangunan jalan.